berkah barokah Scorpion. Padahal kan syuting. Panas sekali. Aku wis nganu. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط وما أدراك ما القارعة ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nikmatnya hidup pada saat ini kita sedang baik. Kudu menabrak tentang sumur apa sering fokus naik yang sebut itu awalnya rumput dari alhamdulillah di pagi hari ini kita sempat bersama silaturahmi alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin rahmatuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allah ta'ala bil kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla ukhbirukum bi ahlin nar qalu bala qala kullu kulin jawadin mustakbiri. Sallallahu alaihi wa sadaqa Rasulullah karim. Hadirin jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama mari kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, nikmatnya, hidayahnya yang luar biasa Allah berikan pada kita sekalian. Maka sudah
Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah. Selawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, pada sahabatnya, pada umatnya, mudah-mudahan termasuk kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Pada hakikatnya manusia cenderung apa yang dilakukannya diketahui oleh orang lain. Betul. Dari sebatan. Apa yang dikerjakan diketahui oleh orang lain. Apa yang dilakukan cenderung untuk diketahui, diperlihatkan pada orang lain. Termasuk ejang menikah. Tidak dari ini. Pengajian di Masjid Al-Falah Masjid Al-Falah nanti itu cetik update status. Kalau nggak hati-hati, ini betul cenderung untuk agar orang lain melihat apa yang kita lakukan, agar apa yang kita lakukan orang lain melihat kita. Tapi kalau nggak hati-hati, timbul rasa riya, timbul sifat sombongnya. Betul? Terus gini, kita hati-hati dengan ini. Dengan ini hati-hati. Tapi kalau niatnya betul, cetik update status ngopo, konco-konco betul ngerti dan aku isih urip. Tasih urip kan ibu? Wong iso update kok rasa urip iki. Konco-konco gen ngerti sedulur-sedulur ngerti nyemangati marang konco-koncone sedulur-sedulure. Berjuang di jalan Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati, penuh dengan keikhlasan. Insya Allah akan lebih bermanfaat. Maka di sisi negatifnya ya orang titik, di sisi positifnya juga banyak. Maka kita pandai-pandai memposisikan diri agar lebih bermanfaat di yang positif, yaitu yang pertama positif itu keadaan. Karena dengan kita terjerumus kepada kesombongan, keangkuhan, maka menuju kepada kehancuran. Terutama agar ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan bernilai baik menurut firman Allah Subhanahu wa taala, maka jauhi sifat sombong, sifat angkuh. Banyak sekali kisah-kisah terdahulu, bahkan kisah ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, Nabi Adam alaihissalam, iblis yang diciptakan lebih dulu menganggap dirinya saudara tua, yang diciptakan dari api, yang merasa dirinya lebih hebat, lebih segalanya dibandingkan Nabi Adam, suruh menghormati Nabi Adam. Semua makhluk menghormati Nabi Adam kecuali iblis yang gak mau. Karena keangkuhan, kesombongannya, Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat pada iblis untuk meninggalkan surganya Allah. Karena semua makhluk di waktu itu, Nabi Adam, iblis, malaikat semua di surganya Allah. Karena tidak mau menghormati Nabi Adam, iblis disuruh turun, disuruh meninggalkan surganya Allah. Allah firmankan dalam Al-A'raf ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ba'fid minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha fahruj innaka minasyairin. Yang artinya, dialah Allah berfirman, turunlah kamu darinya surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Quran surat Al-A'raf ayat 13. Dari pelajaran ini kita ambil hikmahnya yang luar biasa. Karena dengan kesombongan baunya surga saja tidak akan dapat, apalagi masuk ke dalam surganya Allah. Maka sudah sepantasnya lah sebagai seorang yang beriman membenamkan diri sifat sombong dari hatinya, agar hati kita bersih dari sifat-sifat yang sombong yang bisa merusak ibadah, amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
majelis sampai sekarang dia punya permintaan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dipanjangkan umurnya, dikabulkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, minta pada Allah Subhanahu wa taala untuk mengganggu, mencari buluh orang-orang yang terlena ikut padanya untuk menentang pada Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang beriman pada Allah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa di dalam hati ini masih ada iman pada Allah. Karena dengan iman itu insya Allah akan menyelamatkan kita, akan mendapatkan perlindungan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi memberikan sinyal dalam satu hadisnya tentang sifat sombong ini. Satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Haritsah bin Wahab Al-Quraisy Al-Khuzai. Rasulullah bersabda, "Ala ukhbirukum bi ahli nar?" Qalu bala, qala kullu muturin jawadin mustakbir. Maukah kamu aku beritahu tentang penduduk neraka? Rasulullah yang bersabda, yang berbicara Rasulullah. Mereka semua adalah orang-orang yang keras lagi kasar, tamak lagi rakus, dan takabur atau sombong. Orang-orang yang keras dan kasar dalam perilakunya, orang-orang yang tamak dan rakus, tidak bisa menerima apa yang dari Allah Subhanahu wa taala, merasa kurang dan kurang terus. Kemudian orang-orang yang sombong atau takabur nantinya menjadi penduduk penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah pada kita sekalian bahwa kita masih punya iman dalam hati, berusaha untuk bisa melaksanakan apa yang Allah perintahkan dengan kemampuan yang ada pada kita masing-masing. Banyak ilmunya, maka kita anggap mereka lebih mulia daripada kita. Yang selanjutnya, jika kita bertemu dengan orang bodoh sekalipun, betul-betul mereka bodoh, tapi kita harus menganggap mereka lebih mulia daripada kita. Kenapa? Karena mereka orang-orang bodoh melakukan perbuatan maksiatan, melakukan perbuatan dosa karena ketidaktahuannya, karena kebodohannya. Sedangkan kita kadang-kadang sengaja berbuat dosa, walaupun sudah tahu itu melanggar agama kita, Allah tidak memperkenankan untuk kita kerjakan, tapi tetap manusia lalai kadang-kadang, bahkan sengaja untuk melakukan perbuatan itu. Maka mereka lebih mulia daripada kita. Melakukan kemaksiatan, melakukan perbuatan dosa karena mereka tidak tahu, karena kebodohannya. Maka harus kita tanamkan dalam hati, mereka lebih mulia daripada kita. Tidak ada yang patut kita sombongkan pada mereka. Kemudian yang kelima, mungkin sampai 50 baru yang kelima. Kira-kira nanti setengah 7 mas kira ya. Tetap betul. Tapi usul adem di masa mau usul adem. Nyaman nih. Yang kelima, jika kita bertemu dengan orang-orang jahat sekalipun, banyak berbuat maksiat, berbuat dosa jahat, maka jangan menganggap diri kita lebih mulia dari mereka. Jangan menganggap diri kita lebih mulia daripada mereka. Kenapa? Karena kalau Allah memberikan hidayah pada mereka dengan taubatan nasuha, mereka taat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi mereka taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dimasukkan ke dalam jannah surganya Allah Subhanahu wa taala karena pertolongan dari Allah. Maka kita harus menganggap mereka pun lebih mulia daripada kita, berusaha mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, jikalau kita bertemu dengan orang kafir sekalipun, orang kafir kita bertemu dengan mereka,
dalam hati mereka, kemudian taat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi mereka lebih taat ibadahnya dibanding kita, lebih banyak kualitas ibadahnya lebih baik daripada kita. Maka ada hal yang kita sombongkan di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jauhkan sifat sombong dari hati, lubuk hati kita, agar kita selamat dunia dan akhirat. Padahal manusia cenderung untuk apa yang kita kerjakan diperlihatkan, diketahui oleh orang banyak, yang justru kita terjerumus dalam kesombongan yang bisa merugikan kita baik dalam kehidupan dunia, terlebih dalam kehidupan akhirat. Maka jalan yang terbaik adalah meningkatkan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalam pagi hari ini kita buka lembaran pagi dengan kita belajar bersama agama Allah, sholat subuh, insya Allah keberkahan sisa usia akan Allah berikan kepada kita sekalian. Amin ya Rabbal alamin. Langkah yang terbaik agar kita selalu bisa meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, jaga kualitas ibadah kita. Menjaga kualitas ibadah kita, terutama ibadah-ibadah yang sifatnya rukun, yang sifatnya wajib, yang sifatnya makruh, harus kita jaga kualitasnya betul-betul. Berusaha, walaupun tiada manusia yang sempurna untuk taat beribadah pada Allah, tapi kita berusaha semaksimal mungkin agar bisa kualitas ibadah kita lebih baik. Semakin bertambahnya waktu, semakin baik ibadah kita, kualitas ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Terutama ibadah yang berupa wajib. Terlebih lagi adalah ibadah yang berupa sholat. Kenapa? Karena sholat adalah miftahul jannah. Karena sholat adalah tiangnya agama. Karena sholat adalah kuncinya masuk surganya Allah adalah dengan sholat. Dan sholat itu nanti akan dihisab pertama kali. Wonten ing yaumul hisab nanti iki berikut tentang sholat. Kalau sholatnya baik, insya Allah semua amal akan menjadi baik. Karena as-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang baik bisa memberikan perilaku sholat. Orang yang sholat itu jauh dari perbuatan kemaksiatan dan perbuatan keji, jauh insya Allah. Karena selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mau berbuat kemaksiatan, berbuat yang tidak baik, yang tidak dibenarkan oleh agama, ingat Allah. Karena Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui dengan apa yang kita kerjakan, tidak lepas dari CCTV Allah. Mau kemana lagi kita? Maka kita maksimalkan ibadah kita yang berupa sholat kita, kualitasnya kita tingkatkan. Kemudian yang kedua, yaitu dengan kita menjaga amal soleh, amal sosial, dan juga menyambung silaturahmi. Termasuk yang menikah pagi ini kita bersilaturahmi bersama setelah ba'da sholat subuh, kita bersama bersilaturahmi. Insya Allah dengan menyambung persaudaraan, dengan silaturahmi ini, insya Allah juga Allah akan memberikan keberkahan rezeki pada kita sekalian, dipanjangkan umurnya dan juga dikasih rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga amal sosial, sedekah panjenengan, dengan banyak melakukan sedekah atau beramal sosial, termasuk sedekah di dalamnya, luar biasa Allah berikan kenikmatan kepada kita sekalian. Sedikit yang kita keluarkan banyak imbalan 700 kali bahkan Allah berikan balik pada kita sekalian. Apa yang kita keluarkan Allah kalipat gandakan 700 kali kebaikan pada kita sekalian. Bahkan satu hal dengan sedekah itu luar biasa sekali. Berlindunglah kamu sekalian dari siksa api neraka walau bersedekah dengan sebutir kurma. Sedikit sekali yang kita keluarkan, tapi bisa menjadi tamat dari siksa api neraka. Untuk meningkatkan kadar ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak nyambung silaturahmi dan juga amal sosial atau amal sedekah kita perhatikan. Kemudian yang ketiga, jauhi berbuat kemaksiatan dan perbuatan dosa. Di akhir zaman luar biasa, cenderung manusia untuk berbuat dosa,
baik itu sengaja maupun tidak, banyak sekali. Maka kita berhati-hati, jauhilah perbuatan yang menimbulkan kerugian pada kita sekalian, termasuk berbuat dosa dan kemaksiatan. Kita berusaha untuk menghindari agar kita selamat. Maka kita di akhir apa yang kita jalankan, aturkan pada hadirin jamaah setelah syukur, mari kita merenung sejenak, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat kehidupan dunia dan akhirat. Mari kita berdoa bersama-sama, insyaallah dengan kejadian pagi ini apa yang kita aturkan pada Allah Subhanahu wa taala dijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lepas dari sifat sombong, kita menjadi orang yang bertakwa, lebih takwa lagi dalam kehidupan ini. Insyaallah Allah berikan perlindungan pada kita sekalian, dijauhkan dari siksa api neraka, diberi kebaikan hidup di dunia, diberi kebaikan hidup di akhirat, dan jauh dari siksa neraka. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna tinabah. Rabbi habli minas sholihin. Allahumma firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna as'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwina lana rizqal maut wa najata minan nar wal afwa 'inda al-hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana innakum sam'un bila sabrin hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Coba deh. Ini kau kasih loh. Iya. Cilik-cilikane ame barian. Anu toh kayak mie ngono ya toh. Alhamdulillah cukup berkah, lancar, berkah buat seluruh jamaah. Kopias. Jalan sehat. Dangdutan luar berani lah kan. Lu malam hiburan bareng berani. Malam hiburan mau anak-anak pentas. Biasa.